Selamat pagi kakak-kakak. Hari ini saya akan memperhatikan cerita yang ketiga di bulan Oktober yang berjudul Aku Tidak Mau Menyerah. Nah, sebetulnya cerita ini adalah diambil dari kisahnya Yakub dan juga Rahel. Tetapi kakak-kakak, nanti yang mau kita sampaikan kepada anak-anak di poin penekanannya adalah bagaimana seorang Yakub ini tidak mau menyerah. Nah, kita ajarkan kepada anak-anak supaya anak-anak ini menjadi anak yang gigih, tidak mau menyerah untuk menggapai apa yang mereka inginkan, dan juga bagaimana mereka bisa berubah dari hal yang tidak baik menjadi orang yang baik dalam berbagai aspek. Oke, bagaimana ceritanya? Silahkan simak sama-sama ya. Selamat sore adik-adik. Selamat sore. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Wah, sudah siap dengar cerita belum? Siap. Sudah siap? Kita mau fokus dulu nih, masih banyak yang belum fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Udah fokus semua. Kakak mau tanya sesuatu nih. Adik-adik, kira-kira kalau misalnya di sekolah nih ada pelajaran atau soal yang sulit, kira-kira kalian masih mau tetap kerjakan atau biarkan saja? Wah, ada dua jawaban. Ada yang bilang, udah kak, nanti dijawab juga tetap salah, ngapain, biarin aja. Tapi ada juga yang bilang, ya dicoba aja dulu kak, siapa tahu benar. Kalau urusan yang tidak benar itu urusan belakang, yang penting aku udah berusaha. Atau seperti ini, kalau kalian dijanjikan misalnya untuk adik-adik yang kelas kecil mainan baru, atau kelas besar HP baru, tetapi kalian harus memenuhi satu syarat supaya mendapatkan mainan tersebut atau HP tersebut, handphone tersebut. Kira-kira kalian melakukan tidak syaratnya? Mau? Kenapa mau? Karena pengen handphone dan mainannya kan? Nah, begitu juga dengan kisah seseorang yang mau kakak ceritakan hari ini. Oke, kita langsung saja ke ceritanya ya. Kakak buka ya. Tada! Oke, Alkisah ada seorang yang namanya Yakub. Siapa namanya? Yakub. Nah, Yakub ini ya Yakub ini dulunya adalah seorang penipu adik-adik, dan juga dia ada masalah dengan keluarganya, sehingga dia melarikan diri ke sebuah tempat. Kira-kira dia pergi ke mana ya? Jadi dia ambil kudanya, dia pun pergi ke sebuah tempat. Nah, nama tempatnya itu adalah Haran. Apa? Haran. Nah, di Haran ini ada pamannya, namanya Pak Laban. Ya. Jadi dia mau pergi ke tempat pamannya itu, Pak Laban atau Paman Laban. Nah, dia pun menempuh perjalanan yang sangat jauh. Dan sampailah dia di sebuah tempat, dan dia bertemu dengan para gembala di sana yang sedang menggembalakan kambing dan domba. Dan dia juga melihat ada sebuah sumur yang belum selesai adik-adik. Kalian tahu, dia juga adalah seorang yang suka menolong, sehingga dia berniat untuk menolong membuat sumur untuk para gembala tersebut. Sembari dia datang dan bertanya, "Permisi Pak, hai anak muda, siapakah engkau dan dari manakah asalmu?" Saya Yakub Pak, saya kesini bertujuan untuk mencari paman saya. Apakah kalian mengenal namanya Pak Laban? Kata Yakub. Paman Laban? Oh, Pak Laban, oh yang mempunyai anak namanya Rahel dan Lea ya? Betul sekali Pak, itu adalah paman saya katanya. Ya, kami mengenalinya, katanya. Sebentar Pak, kalian sedang membuat sumur ya? Iya, kami sedang membuat sumur nih untuk minumnya domba. Saya akan bantu ya Pak, katanya. Si Yakub ini pun membantu membuat sumur adik-adik. Nah, setelah bertanya jawab dengan para gembala tadi, tiba-tiba ada Rahel juga di sana adik-adik. Rahel ini adalah siapa tadi? Anak bungsunya Pak Laban atau Paman Laban yang sedang mengembalakan kambing dan domba juga. Dia pun bertemu dengan Yakub di sana. Akhirnya mereka berkenalan dengan Yakub, dan Rahel ini pun membawa si Yakub ke rumahnya, ke rumah Paman Laban. Nah, sampainya di sana, dia pun bertemu dengan Pak Laban.
paman Laban tadi. Dia senang sekali adik-adik. Akhirnya dia yang dicari-cari ketemu, yaitu paman Laban. Dia pun berbincang-bincang, berbicara dengan paman Laban. Lalu paman Laban ini menawarkan seperti ini. Kalau begitu mendengar ceritamu seperti itu, tinggallah bersama kami di sini. Di sini kau akan bisa bekerja bersamaku, kata si paman Laban. Kira-kira kau mau upah berapa yang ingin kau minta? Kata si paman Laban menawarkan upah kepada Yakub. Tetapi Yakub bilang seperti ini, sesungguhnya aku tidak perlu uang ataupun upah paman, tetapi aku mau minta satu permintaan kepadamu, kata si Yakub. Akhirnya, apa yang kau minta Yakub? Kata si paman Laban. Begini paman, sesungguhnya aku menyukai anakmu Rahel, anak bungsumu Rahel. Apakah boleh dia menjadi istriku? Kata Yakub. Baiklah, tapi kau akan bekerja bersamaku selama 7 tahun dan kamu tidak akan dibayar, kata si paman Laban. Baiklah paman Laban, aku akan melakukannya. Demi mendapatkan Rahel, aku akan melakukannya, katanya. Akhirnya, karena dia mau mendapatkan Rahel, dia bersemangat bekerja di rumahnya paman Laban, menggembalakan kambing domba dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya, tetapi tidak diupah sama sekali. Dia anggap 7 tahun yang lama itu hanya beberapa hari saja, adik-adik, karena dia ingin mendapatkan cintanya Rahel. Akhirnya tidak terasa karena dia melakukannya dengan semangat. 7 tahun berlalu, akhirnya terjadilah pesta pernikahan di sana. Nah, kalau zaman dahulu itu adik-adik, pengantin perempuan itu wajahnya ditutupi oleh kain, sehingga yang nampak itu adalah hanya matanya. Selama pesta berlangsung, sesungguhnya Yakub tidak tahu sebetulnya siapa sih sebetulnya wanita yang di depannya. Ya, dia menganggap bahwa itu adalah Rahel, karena dari awal Rahel lah yang menjadi calon istrinya. Tetapi setelah pesta selesai, apa yang terjadi? Ternyata Pak Laban atau paman Laban menipu si Yakub, adik-adik. Ternyata yang menikah dengan Yakub tadi adalah Lea, kakaknya Rahel. Wah, si Yakub pun merasa kecewa dan sedikit marah, adik-adik. Dia protes kepada paman Laban. Paman, aku tidak terima. Harusnya kan aku menikah dengan Rahel. Kenapa engkau memberikan Lea kepadaku? Aku mencintai si Rahel, bukan Lea, katanya. Datang paman Laban. Yakub, tidak baik jika adik dulu yang menikah, sehingga kau boleh menikahi kakaknya, yaitu Lea terlebih dahulu, katanya. Tidak paman, aku mencintai si Rahel. Kenapa kau berikan Lea? Kalau begitu, kau harus bekerja bersamaku 7 tahun lagi untuk mendapatkan cintanya Rahel. Karena si Yakub ini memang mencintai si Rahel, dia pun mengiyakan dia. Dia menyanggupi permintaan paman Laban. Baiklah, 7 tahun tidaklah terlalu lama bagiku, asal Rahel menjadi milikku. Aku mau bekerja bersama 7 tahun lagi. Akhirnya dia memulai lagi bekerja bersama dengan paman Laban selama 7 tahun lagi. Maka totalnya adalah 14 tahun dia mendapatkan hati Rahel, dan Rahel pun menjadi istrinya. Nah, ceritanya selesai. Adik-adik, dari cerita ini kita fokus ke bagaimana kegigihan seorang Yakub mendapatkan sesuatu. Nah, kalau Yakub ini kan mendapatkan seorang istri. Nah, kalau adik-adik di sini, kita gigih dalam apa? Gigih dalam belajar, dalam misalnya keperluan yang menurut kita butuhkan. Untuk mendapatkannya kita harus perlu usaha, harus tetap semangat dan tidak mau menyerah. Contoh, kalau susah belajar, apa ya kira-kira yang kita harus lakukan? Kalau kita lihat di sini, susah belajar, kita boleh minta bantuan kepada orang yang lebih pintar, yang lebih dari kita, yang lebih tahu ya. Kemudian bisa dari kakak les di sini, dari mama papa, dari guru juga bisa. Sehingga kita ada usaha untuk memperbaiki diri kita. Kemudian apalagi? Tidak bisa melakukan sesuatu, merasa tidak bisa melakukan sesuatu. Oh, kapannya aku tidak bisa melakukan sesuatu. Jangan salah, adik-adik. Kita semua mempunyai
talenta-talenta masing-masing atau keahlian-keahlian. Nah, kalian boleh memulainya dengan apa? Belajar membantu orang tua di rumah, melakukan sesuatu yang positif sehingga kalian dapat menemukan kemampuan kalian itu di mana gitu ya. Apalagi tidak mau berteman. Kalau tidak mau berteman, kalau nanti kita kesulitan, siapa yang menolong kita? Nah, kita harus berteman dengan siapa saja. Mulailah berteman dengan orang dan juga tidak menutup diri. Apalagi ya kira-kira ya masalah-masalah kita pemalu. Kadang-kadang kita ini menjadi orang pemalu sehingga kita itu kurang bergaul dengan orang-orang lain. Sementara kita tuh perlu bergaul, kita nggak boleh jadi pemalu. Kita boleh berteman dengan orang yang kita percaya dulu, orang dekat kita. Kemudian kita boleh berteman dengan yang lain lagi sehingga kita mempunyai lingkungan-lingkungan yang lebih luas lagi. Kemudian apa lagi? Nah ini nih, kita tidak boleh malas. Kalau malas kenapa kak? Lihat nih, kalau malas siapa sih yang mau berteman dengan orang malas? Kakak sih tidak mau seperti ini juga. Kalau orang malas pasti tidak ada orang yang mau berteman dengan kita. Kita harus rajin adik-adik. Lihat nih, kalau kita rajin ke rumah ceria, kita ketemu dengan teman-teman kita di sini yang banyak. Kita rajin melakukan sesuatu, orang juga akan senang dengan kita. Maka lingkungan kita akan menjadi positif. Oke adik-adik? Oke, dari cerita ini jangan menyerah. Oke, sampai jumpa, bye-bye.